Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rendah. Saat ini kami hendak belajar dari firman-Mu dalam Roma pasal 9. Bukalah pikiran dan hati kami, agar dapat memahami kebenaran-Mu. Tolong kami untuk melihat kebesaran kasih karunia-Mu, memilih untuk taat dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya pengajaran ini membawa kami semakin dekat kepadamu, semakin mengenal Engkau, dan menguatkan iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, saya langsung aja. Setelah Roma 8, Paulus langsung putuskan dalam Roma 9 sama Roma 11. Ini bicara tentang Israel ya. Nah, jadi saya udah tulis di pendahuluan. Tampaknya aneh bahwa Paulus menyela pembahasannya tentang keselamatan dan mencurahkan bagian panjang 3 bab untuk bangsa Israel. Jadi Roma 9, 10, 11 ini untuk bangsa Israel ya. Mengapa ia tidak berdalih dari ajaran doktrinal Roma 8 langsung ke Roma 12 sampai 15 tentang tugas-tugas praktikal yang diberikan di Roma 12 sampai 15? Studi yang cermat terhadap Roma pasal 9 dan 11 mengungkapkan bahwa bagian ini sama sekali bukan sebuah interupsi. Ini adalah bagian penting dari argumen Paulus tentang pembenaran melalui iman. Pertama-tama, Paulus dianggap sebagai pengkhianat bagi bangsa Yahudi karena ia melayani orang-orang bukan Yahudi dan ia mengajarkan kebebasan dari hukum Musa. Ia berkhotbah di banyak sinagoga dan menimbulkan masalah, dan tidak diragukan lagi banyak orang percaya Yahudi di Roma telah mendengar tentang reputasinya yang dipertanyakan. Jadi dalam bab-bab ini, Paulus menunjukkan kasihnya kepada Israel dan keinginannya untuk kesejahteraan mereka. Inilah alasan pribadi untuk pembahasan ini. Tetapi ada alasan doktrinal juga buat kita. Paulus berpendapat dalam Roma 8 bahwa orang percaya aman, ya. Dosa masa kini, dosa masa sekarang, dosa masa depan, semuanya aman di dalam Yesus Kristus, dan bahwa pilihan Allah tetap berlaku. Tetapi seorang mungkin bertanya, bagaimana dengan orang Yahudi, orang Israel? Mereka dipilih oleh Allah, tetapi mereka sekarang tidak aman. Namun sekarang Anda mengatakan bahwa mereka disingkirkan dan Allah sedang membangun gerejanya. Apakah Allah melakukan kesalahan? Apakah Allah gagal menepati janjinya kepada Israel? Dengan kata lain, karakter Allah yang dipertaruhkan. Nah, di sini Paulus membela karakter Allah, dan di sini kita akan belajar tentang sifatnya Allah. Jika Allah tidak setia kepada orang Israel, bagaimana kita tahu bahwa dia setia kepada gereja? Penekanan dalam Roma 9 adalah pemilihan Israel di masa lalu. Di dalam Roma 10 adalah penolakan Israel saat ini. Dan di dalam Roma 11 nanti pemulihan Israel di masa depan. Jadi Israel adalah satu-satunya bangsa di dunia dengan sejarah lengkap, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi di sini Paulus membela karakter Allah, ya. Jadi 4 sifat Allah. Dalam Roma 9, Paulus membela karakter Allah dengan menunjukkan bahwa sejarah masa lalu Israel sebenarnya memperbesar sifat-sifat Allah. Ia secara khusus menyebutkan 4 sifat Allah. Pertama, kesetiaannya. Kedua adalah kebenarannya. Ketiga, keadilannya. Dan yang keempat, kasih karunia-Nya. Semuanya ada di Roma 9. Apakah Anda akan melihat bahwa pembagian ini sesuai dengan 3 pertanyaan Paulus? Apakah ada ketidakadilan pada Allah? Mengapa ia masih mencela? Jadi, apa yang akan kita katakan? Oke, saudara. Nah, kita mulai yang bagian pertama, kesetiaannya. Roma 9 ayat 1 sampai 13. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak
dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak yang menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak ini belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik dan yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Tetapi kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Saudara, sungguh luar biasa bagaimana Paulus beralih dari sukacita, aman dalam Kristus, tidak ada yang memisahkan dari Roma 8, ke kesedihan dan beban Roma 9. Ketika ia memandang Yesus Kristus, ia bersukacita. Tetapi ketika ia memandang umat Israel yang hilang, ia menangis. Seperti Musa, ia rela dikutuk dan terpisah dari Kristus jika itu berarti keselamatan Israel. Betapa hebatnya Paulus ini. Ia rela tidak masuk surga demi orang-orang diselamatkan dan rela pergi ke neraka demi orang-orang hilang. Tema utamanya adalah pemilihan Israel oleh Allah, dan hal pertama yang bahas adalah berkat dari pemilihan mereka. Israel diadopsi oleh Allah sebagai umatnya sendiri. Ia telah memberikan kemuliaan kepada mereka di dalam tabernakel, bait suci. Kemuliaan dilihat Musa di Gunung Sinai datang untuk tinggal bersama-sama dengan Israel. Allah memberikan perjanjian-perjanjian kepada Israel. Yang pertama kepada Abraham, kemudian perjanjian tambahan kepada Musa, Daud. Dia memberi mereka hukumnya untuk mengatur kehidupan politik, sosial, agama mereka, dan menjamin berkatnya jika mereka taat. Ia memberikan mereka pelayanan kepada Allah yang merujuk pada pelayanan di tabernakel, di bait suci. Ia juga memberi mereka janji-janji dan para bapak leluhur. Tujuan dari semua berkat ini adalah agar Yesus Kristus melalui Israel dapat datang ke dunia. Perhatikan bahwa Roma 9 ayat 5 menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Semua berkat ini diberikan secara cuma-cuma kepada Israel dan bukan kepada bangsa lain. Namun terlepas dari berkat-berkat ini, Israel gagal. Ketika Mesias muncul, Israel menolak dia dan menyalibkan dia. Tidak ada yang lebih tahu tentang hal ini selain Paulus, karena pada masa-masa awalnya ia menganiaya gereja. Apakah kegagalan Israel berarti firman Allah telah gagal? Kata Yunani terjemahkan sebagai tidak ada pengaruh, menggambar sebuah kapal yang menyimpang dari jalurnya. Jawabannya adalah tidak. Allah setia apapun yang dilakukan manusia terhadap firman-Nya. Di sini Paulus menjelaskan dasar pemilihan Israel. Pertama, itu bukan berdasarkan keturunan alami. Seperti yang kita lihat pada Roma 2, 25-29, ada perbedaan antara keturunan alami Abraham dan anak-anak rohani Abraham. Abraham sebenarnya memiliki dua putra, yang pertama Ismail dari Hagar dan Ishak dari Sarah. Karena Ismail adalah anak sulung, ia seharusnya dipilih, tetapi Ishaklah yang dipilih oleh Allah. Ishak dan Ribka memiliki anak kembar, Esau dan Yakub. Sebagai anak sulung, Esau seharusnya dipilih, tetapi Yakublah yang dipilih Allah. Dan Esau dan Yakub memiliki ayah dan ibu yang sama, tidak seperti Ismail dan Ishak yang memiliki ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Allah tidak mendasarkan pemilihannya pada fisik. Oleh karena itu, jika bangsa Israel keturunan fisik Abraham telah menolak firman Tuhan, hal itu sama sekali tidak membatalkan tujuan pemilihan Allah. Karena hal itu bukan karena jasa manusia.
Tuhan memilih Yakub sebelum bayi-bayi itu lahir. Kedua anak laki-laki itu tidak melakukan kebaikan atau kejahatan. Jadi pilihan Tuhan tidak didasarkan pada karakter atau perilaku mereka. Roma 9 ayat 13 merujuk pada Malaikat 1 ayat 2-3 dan merujuk bangsa-bangsa Israel dan bukan pada orang berdosa secara individu. Tuhan tidak membenci orang berdosa. Yohanes 3:16 menjelaskan bahwa Dia mengasihi orang berdosa. Pernyataan di sini berkaitan tentang pemilihan nasional, bukan individu. Karena pemilihan Israel oleh Tuhan tidak bergantung pada jasa manusia. Ketidaktaatan mereka tidak dapat membatalkan tujuan pemilihan Tuhan. Tuhan itu tetap setia meskipun umatnya tidak setia. Jadi, bahwa Israel gagal tidak menyatakan bahwa Tuhan itu tidak setia. Tuhan tetap setia. Bagian kedua, Roma 9 ayat 14-18. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah itu tidak adil? Nah, ini tentang keadilannya. Mustahil. Sebab Ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, "Itu sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasamu di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi." Jadi, Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Apakah itu Allah adil? Adil. Kebenarannya, fakta bahwa Allah memilih yang satu dan bukan yang lain tampaknya menunjukkan bahwa Dia tidak adil. Apakah ada ketidakadilan pada Allah? Tanya Paulus. Lalu ia menjawab, "Jauhkanlah hal itu. Tidak terpikirkan bahwa Allah yang kudus akan pernah melakukan tindakan yang tidak adil." Pemilihan selalu sepenuhnya merupakan masalah kasih karunia. Jika Allah bertindak hanya berdasarkan kebenaran, tidak ada seorang pun yang pernah diselamatkan. Jika Allah katakan kalau misalnya adil, seluruh orang itu tidak diselamatkan, Allah juga tetap adil, saudara. Paulus mengutip Keluaran 33 ayat 19 untuk menunjukkan bahwa belas kasihan dan kasih sayang Allah diberikan sesuai dengan kehendak Allah dan bukan kehendak manusia. Pada dasarnya kita semua layak mendapatkan hukuman, bukan belas kasihan. Kalau masih ada beberapa orang yang diselamatkan, itu bukan atas dasar keadilan, itu atas dasar belas kasihan. Referensi dalam Keluaran 33 berkaitan tentang penyembahan berhala Israel sementara Musa berada di gurun menerima hukum. Seluruh bangsa itu layak dihancurkan. Namun Allah hanya membunuh 3.000 orang. Bukan karena mereka lebih jahat atau kurang saleh, tapi semata-mata karena kasih karunia dan belas kasihannya. Kemudian Paulus mengutip Keluaran 9 ayat 16 menggambarkan Firaun sebagai ilustrasi. Musa adalah seorang Yahudi, Firaun adalah seorang bukan Yahudi. Namun keduanya adalah orang berdosa. Faktanya keduanya adalah pembunuh. Keduanya melihat keajaiban Allah. Namun Musa diselamatkan dan Firaun binasa. Allah membangkitkan Firaun agar ia dapat menyatakan kemuliaan dan kuasanya. Dan ia mengasihi Musa agar ia dapat menggunakannya untuk membebaskan bangsa Israel. Firaun adalah seorang penguasa dan Musa adalah seorang budak. Namun Musa lah yang mengalami belas kasihan dan kasih sayang Allah. Karena Allah menghendakinya demikian. Allah berdaulat dalam pekerjaannya dan bertindak sesuai dengan kehendak dan tujuannya sendiri. Jadi, ini bukan soal kebenaran tetapi soal kehendak Allah yang berdaulat. Allah itu kudus dan harus menghukum dosa, tetapi Allah itu penuh kasih dan ingin menyelamatkan orang berdosa. Jika semua orang diselamatkan, itu akan menyangkal kekudusannya. Tetapi jika semua orang binasa, yaitu menyangkal kasihnya. Solusinya untuk masalah ini adalah pemilihan yang berdaulat oleh Allah. Seorang profesor seminari pernah berkata kepada saya, "Cobalah menjelaskan pemilihan dan mungkin Anda akan kehilangan akal sehat. Tetapi jika Anda mengabaikannya, Anda akan kehilangan jiwa Anda." Saudara, Allah memilih Israel dan mengutuk Mesir karena inilah tujuan yang berdaulat. Tidak ada seorang pun yang dapat mengecam Allah atas cara Dia melimpahkan belas kasihannya karena Allah itu adil. Sebelum meninggalkan bagian ini, kita perlu membahas pengerasan hati Firaun.
Proses pengerasan hati ini disebutkan setidaknya 15 kali dalam Keluaran 7-14. Terkadang kita diberitahu bahwa Firaun mengeraskan hatinya, dan di lain waktu bahwa Allah yang mengeraskan hati Firaun. Dengan menyatakan firman-Nya dan mengungkapkan kuasanya, Allah memberi Firaun kesempatan untuk bertobat. Tetapi sebaliknya, Firaun menentang Allah dan mengeraskan hatinya. Kesalahannya bukan pada Allah, tetapi pada Firaun. Sinar matahari yang sama yang mencairkan es juga mengeraskan tanah liat. Allah tidak adil dalam berurusan dengan Firaun, karena dia memberi Firaun banyak kesempatan untuk bertobat dan percaya. Ya, saudara, firman Tuhan itu bisa untuk melembutkan hati seseorang, tetapi di saat yang sama, firman Tuhan itu bisa mengeraskan hati seseorang, saudara. Jadi, masalahnya bukan di pada Allah, tetapi masalahnya ada pada manusia. Roma 9 ayat 19-29. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruhkan kesabaran besar terhadap benda-benda kemurkanya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihan yang telah bersiapkan untuk kemuliaan, yaitu kita, saudara, yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankan juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di situ akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Saudara, tentang keadilannya. Fakta tentang kehendak kedaulatan Allah ini tampaknya hanya menciptakan masalah baru. Jika Allah berdaulat, lalu siapa yang dapat menentangnya? Dan jika seorang menentangnya, hak apa yang dia miliki untuk menghakiminya? Itu adalah pertanyaan abadi tentang keadilan Allah saat dia bekerja dalam sejarah manusia. Kita tahu bahwa Allah pada hakikatnya adalah adil sempurna. Bukankah hakim seluruh bumi akan melakukan yang benar? Kejadian 18 ayat 25. Tidak terpikirkan bahwa Allah akan menghendaki tujuan yang tidak adil dan melakukan tindakan tidak adil. Tetapi terkadang tampaknya dia melakukan hal itu. Dia mengasihani Musa, tetapi menghukum Firaun. Apakah ini adil? Dia memilih Israel dan menolak bangsa-bangsa lain. Apakah ini adil? Saudara Paulus memberikan 3 jawaban atas tuduhan ini. 1. Siapakah kita? Siapa sih kita sehingga berani berdebat dengan Allah? Ini adalah argumen yang sangat logis. Allah adalah tukang tembikar dan kita adalah tanah liat. Allah lebih bijaksana dari kita. Dia adalah pencipta, kita adalah ciptaan. Kita bodoh jika mempertanyakan kehendaknya dan menentangnya. Tentu saja tanah liat tidak memiliki kehidupan dan pasif di tangan tukang tembikar. Kita memiliki perasaan, akal budi, kemauan, dan kita dapat menentangnya jika kita memilih. Tetapi Allah yang menentukan apakah seseorang menjadi Musa atau seseorang menjadi Firaun. Baik Musa maupun Firaun maupun siapapun tidak dapat memilih orang tuanya, struktur genetiknya, atau waktu dan tempat kelahirannya. Kita harus percaya bahwa hal-hal ini berada di tangan Allah. Namun ini tidak membebaskan kita dari tanggung jawab. Firaun memiliki kesempatan untuk belajar tentang Allah yang sejati dan mempercayainya. Namun ia memilih untuk memberontak. Paulus tidak mengembangkan aspek kebenaran ini karena temanya adalah kedaulatan ilahi, bukan tanggung jawab manusia. Yang satu tidak menyangkal yang lain. Meskipun pikiran kita terbatas, mungkin tidak sepenuhnya memahami keduanya. Yang kedua, Allah memiliki tujuannya.
Kita tidak boleh berpikir bahwa Allah menikmati menyaksikan seorang tiran seperti Firaun. Ia menanggungnya. Allah berkata kepada Musa, "Aku telah melihat penderitaan umatmu dan telah mendengar suara mereka, karena aku tahu kesedihan mereka." Fakta bahwa Allah itu sabar menunjukkan bahwa ia memberi Firaun kesempatan yang banyak untuk diselamatkan. Kata dipersiapkan dalam Roma 9 ayat 22 tidak menunjukkan bahwa Allah menjadikan Firaun sebagai bejana untuk dimurkai, saudara. Kata kerja tersebut berada dalam bentuk yang oleh ahli tata bahasa Yunani disebut bentuk tengah, menjadikan kata kerja tindakan reflektif. Jadi seharusnya berbunyi, mempersiapkan dirinya untuk kehancuran. Allah mempersiapkan manusia untuk kemuliaan, tetapi orang berdosa mempersiapkan diri mereka untuk penghakiman. Dalam Musa dan Israel, Allah menyatakan kekayaan belas kasihannya. Dalam Firaun dan Mesir, ia menyatakan kuasa dan murkanya. Karena keduanya tidak layak menerima belas kasihan, Allah tidak dapat dituduh tidak adil. Dia mau bela si Musa, menunjukkan kekalahan si Musa, itu urusan dia. Ya, pada dasarnya dua-duanya harus dimurkai. Kalau misalnya ada Israel dan Musa yang diberi belas kasihannya, itu namanya belas kasihan, bukan keadilan. Nah, pada akhirnya tujuan Allah untuk membentuk gerejanya dari orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Ada tujuan Allah. Orang percaya saat ini oleh kasih karunia Allah adalah bejana apa? Belas kasihan yang sedang ia persiapkan untuk kemuliaan suatu kebenaran yang mengingatkan kita pada Roma 8 ayat 29 sampai 30. Dan semuanya ini sudah dinubuatkan. Pertama, Paulus mengutip Hosea 2 ayat 23, sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa Allah akan berpaling dari orang Yahudi dan memanggil orang-orang bukan Yahudi. Kemudian dia mengutip Hosea 1 ayat 10 untuk membuktikan bahwa umat baru yang dipanggil ini akan menjadi umat Allah dan anak-anak Allah yang hidup. Ia kemudian mengutip Yesaya 10 ayat 22-23 menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari Israel yang akan diselamatkan, sementara sebagian besar bangsa itu akan menderita penghukuman. Roma 9 ayat 28 mungkin merujuk pada pekerjaan penghakiman Allah selama masa kesengsaraan, ketika bangsa Israel akan dianiaya dan dihakimi, dan hanya sebagian kecil yang tersisa untuk masuk ke dalam kerajaan ketika Yesus Kristus kembali ke bumi. Tetapi penerapannya untuk saat ini jelas. Hanya sebagian kecil dari orang Yahudi yang percaya, dan mereka bersama-sama dengan orang bukan Yahudi adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Kutipan terakhir dari Yesaya 1 ayat 9 menekankan kasih karunia Allah dalam menyelamatkan sisa orang percaya. Sekarang apa yang dibuktikan oleh semua ini? Bahwa Allah tidak adil. Allah adil dalam menyelamatkan sebagian dan menghakimi sebagian lainnya. Karena ia hanya menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama yang diberikan berabad-abad yang lalu. Ia akan tidak adil jika ia tidak menepati firman-Nya sendiri. Tapi lebih dari itu, nubuat-nubuat ini menunjukkan bahwa pilihan Allah telah memungkinkan keselamatan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan inilah kasih karunia Allah. Pada saat keluaran, Allah menolak bangsa-bangsa bukan Yahudi dan memilih orang-orang Yahudi. Sehingga melalui orang-orang Yahudi, ia dapat menyelamatkan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bangsa Israel menolak kehendaknya, tetapi itu tidak menggagalkan tujuannya. Sebagian kecil orang Yahudi percaya dan firman Allah telah digenapi. Sejauh ini Paulus telah membela karakter Allah dengan menunjukkan kesetiaannya, kebenarannya, dan keadilannya. Penolakan Israel tidak membatalkan pemilihan Allah. Itu hanya membuktikan bahwa dia setia pada karakter dan tujuannya, saudara. Bagian terakhir, Roma 9 ayat 30-33. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Ya, di sini Paulus mendefend, mendefend dia punya justification by faith, ya. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Kenapa kita tahu hati manusia tidak bisa menepati hukum Taurat? Hukum Taurat itu kudus, masalahnya ada di hati manusia. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak ada yang dipermalukan. Saudara, Paulus kemudian beralih dari kedaulatan ilahi ke tanggung jawab manusia.
Perhatikan bahwa Paulus tidak mengatakan orang pilihan dan orang bukan pilihan, tapi lebih menekankan iman. Di sinilah paradoksnya. Orang Yahudi mencari kebenaran tetapi tidak menemukannya, sementara orang bukan Yahudi yang tidak mencarinya justru menemukannya. Alasannya, Israel berusaha diselamatkan melalui perbuatan dan bukan melalui iman. Mereka menolak kebenaran kasih karunia dan berusaha menyenangkan Allah dengan kebenaran hukum Taurat. Orang Yahudi berpikir bahwa orang bukan Yahudi harus mencapai tingkat orang Israel untuk diselamatkan. Padahal sebenarnya orang Yahudi harus turun ke tingkat orang bukan Yahudi untuk diselamatkan. Sebab tidak ada bedanya karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bukannya membiarkan hak istimewa keagamaan mereka menuntun mereka kepada iman kepada Kristus, mereka menggunakan hak istimewa itu sebagai pengganti Yesus Kristus. Tetapi lihatlah kasih karunia Allah. Penolakan Israel itu berarti keselamatan bagi kita, bagi orang-orang bukan Yahudi. Kutipan terakhir Paulus berasal dari Yesaya 28:16. Ayat itu menunjuk pada Kristus, batu keselamatan Allah. Allah memberikan Kristus sebagai batu fondasi, tetapi Israel menolak dia dan dia menjadikan mereka dia batu sandungan. Bukannya bangkit di atas batu ini, Israel malah jatuh. Dan seperti yang kita lihat, kejatuhan mereka memungkinkan keselamatan kepada kita, bangsa bukan Yahudi, oleh karena kasih karunia Allah. Kita perlu memutuskan jenis kebenaran apa yang kita cari. Apakah kita bergantung pada perbuatan baik dan karakter, atau hanya mempercayai Yesus Kristus untuk keselamatan. Allah tidak menyelamatkan manusia berdasarkan kelahiran atau perilaku. Dia menyelamatkan mereka oleh kasih karunia melalui iman. Ini bukan pertanyaan apakah kita termasuk orang-orang pilihan Allah atau tidak. Ini adalah misteri yang hanya diketahui oleh Allah. Dia menawarkan keselamatannya kepada kita melalui iman. Tawaran itu diberikan kepada barang siapa yang mau. Setelah kita percaya kepada Yesus, maka kita memiliki kesaksian dan bukti bahwa kita termasuk di antara orang-orang pilihannya. Tetapi pertama-tama kita harus percaya kepadanya dan menerima kebenarannya melalui iman yang hanya dapat menjamin surga. Saudara, sebagai penutup, tidak seorang pun akan menyangkal bahwa ada banyak misteri yang berkaitan dengan kedaulatan ilahi dan tanggung jawab manusia. Allah tidak pernah meminta kita untuk memilih di antara kedua kebenaran ini, karena keduanya berasal dari Allah dan merupakan bagian dari rencana Allah. Keduanya tidak bersaing, keduanya bekerja sama. Fakta bahwa kita tidak dapat sepenuhnya memahami bagaimana keduanya bekerja sama tidak menyangkal fakta bahwa keduanya memang bekerja sama. Ketika seorang bertanya kepada Charles Spurgeon bagaimana ia mendamaikan kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, Spurgeon menjawab, "Saya tidak pernah mencoba mendamaikan teman." Jadi nggak usah tanya, ini kedaulatan Allah, tanggung jawab manusia, ada dua-duanya saudara. Tetapi inti utama dari pasal ini jelas, penolakan Israel terhadap Yesus Kristus tidak menyangkal kesetiaan Allah. Roma 9 tidak meniadakan Roma 8. Allah tetap setia, benar, adil, dan penuh kasih karunia. Itu adalah sifat Allah. Dan dia dapat diandalkan untuk mewujudkan tujuannya dan menepati janjinya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, topik ini memang sulit, tapi terima aja dulu saudara, telan dulu. Biarkan Roh Kudus nanti mengajari saudara. Ya, kita masuk 2 minggu lagi, kebenaran yang salah, eksegesis Roma pasal 10.